Jadi Rasulullah pernah menggambar sebuah kotak ya, segi 4, kemudian di dalamnya ada garis-garis kecil ya. Kemudian ada garis panjang lurus yang hingga keluar daripada kotak tersebut. Ya. Di situ dijelaskan bahwasannya kotak persegi 4 itu adalah ajalnya manusia. Artinya yang namanya ajal manusia itu sudah Allah tentukan kapan dan waktunya. Ya, kita nggak pernah tahu kapan umur kita ini akan berakhir. Ya, gitu. Yang penting, yang harus kita yakini bahwasannya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," itu adalah benar adanya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala muridnya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wanshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitatun ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang al-fakir hormati segenap pengurus DKM Masjid At-Taqwa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang al-fakir hormati dan yang al-fakir muliakan, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj, para habaib, wabil khusus al-ustadz Herlan hafizahullah ta'ala, mata'anallah bituli hayatihi wa bi umurihim. Senantiasa mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan umurnya, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan senantiasa dijadikan anak-anaknya anak yang salih dan salihah. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi hari yang senantiasa sejuk, kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sekalian, mulai dari nikmat sehat, nikmat panjang umur,
Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, serta mengamalkan sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di hari akhir nanti mendapatkan syafaatul udma, syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasannya akhir-akhir ini kita senantiasa sebagai umat Islam selalu diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ya. Kemarin kita melihat bahwasannya ada bencana alam di mana-mana. Ya. Salah satunya erupsi Gunung Semeru. Ya. Nah, ini merupakan ujian bagi kita semua. Ya. Kemudian juga banjir di mana-mana. Ya. Kalau di sini kira-kira suka banjir nggak Pak? Belum. Jangan sampai dah. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi di sini. Ya, masya Allah. Kalau kita melihat banjir sekarang di mana-mana Pak. Ya, gitu. Setiap hujan itu masya Allah pasti banjir. Ya, apalagi di jalan raya, di dekat PT Baja, daerah Rawapalangan sana itu. Masya Allah. Itu luar biasa sekali itu. Ya, sekalinya banjir itu luar biasa itu. Nah, maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya setiap ujian dan cobaan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejatinya apa yang terjadi di muka bumi ini itu semuanya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan salah satu ujian bagi kita semua. Ya. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan bahwasannya yang namanya manusia itu tidak akan pernah luput daripada yang namanya ujian dan cobaan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya pernah menggambarkan, ya. Jadi Rasulullah pernah menggambar sebuah kotak, ya, segi 4, kemudian di dalamnya ada garis-garis kecil, ya. Kemudian ada garis panjang lurus yang hingga keluar daripada kotak tersebut. Ya. Di situ dijelaskan bahwasannya kotak persegi 4 itu adalah ajalnya manusia. Artinya yang namanya ajal manusia itu sudah Allah tentukan kapan dan waktunya. Ya. Kita nggak pernah tahu kapan umur kita ini akan berakhir. Ya, gitu. Yang penting yang harus kita yakini bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu adalah benar adanya. Ya. Kalau kita lihat di berita kemarin, seorang wali kota Bandung, ya, di hari Jumat, padahal itu masih sehat-sehat sebenarnya, ya, masih beraktivitas, pergi sholat Jumat, nggak taunya pas pengen sholat, pas ingin khutbah Jumat, pingsan, meninggal. Masya Allah, nggak pernah ada yang tahu Pak, umur kita ini kapan berakhir. Ya, kita hanya senantiasa bisa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajal manusia. Kemudian selanjutnya di dalam kotak tersebut ada yang namanya garis-garis kecil.
Nah, garis-garis kecil ini adalah ujian dan cobaan manusia. Di mana ketika manusia selesai terhadap satu ujian dan cobaan, maka dia pun akan mendapatkan ujian dan cobaannya lagi. Ya, satu selesai ada lagi, selesai ada lagi, terus menerus sampai kapan? Sampai dia wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena sejatinya dunia ini adalah darul imtihan. Ya, tempat kita diuji. Gitu, layaknya sekolah ya. Kita ini sekarang sejatinya semuanya sedang diuji. Ada kalanya manusia itu diuji dengan ekonomi ya, dengan serba kekurangan. Ada kalanya juga manusia diuji dari keluarga. Ada juga manusia diuji dari pekerjaan. Macam-macam ujiannya gitu. Dan setiap manusia pun ya, ketika diberikan ujian, Allah Subhanahu wa taala sudah yakin bahwasannya hambanya itu pasti mampu untuk menghadapinya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tidaklah Allah memberikan ujian dan cobaan kecuali Allah itu sudah sangat yakin bahwasannya manusia tersebut mampu untuk menghadapinya. Gitu. Ya, maka ketika kita menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, sejatinya ya simple ya, yaitu syukur dan sabar. Tanamkan sifat syukur dan sabar. Gitu. Kita sudah tahu bahwasannya pahala sabar itu luar biasa sekali. Di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu ketika diberikan ganjaran, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, dengan tanpa batasan, enggak ada perhitungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Maka ya, sejatinya ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, ini selayaknya kita harus husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kalanya ketika Allah memberikan kesulitan-kesulitan, justru itu baik bagi kita. Ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya, ketika misalkan kita dikasih sesuatu yang mungkin kita nggak suka, justru mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang baik. Gitu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ada kalanya juga segala sesuatu yang kita sukai itu mungkin tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Contoh misalkan ya, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pengen banget punya mobil Alphard misalkan. Enggak taunya dikasihnya Avanza. Nah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih Maha mengetahui yang terbaik buat kita. Karena apa? Sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Alphard, bisa jadi mungkin ibadah kita jadi lalai. Gitu. Ada perasaan sombong di dalam hati kita. Lihat nih, saya sudah punya mobil Alphard. Atau ya, gitu. Makanya udah dikasih sesuai dengan kebutuhannya saja. Gitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih Maha mengetahui. Makanya setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, sejatinya harus kita terima dengan lapang dada dan qanaah. Terima saja, memang itu sudah keputusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah terjadi. Gitu. Ya. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat fenomena terjadi yang sekarang ini, ya, berbagai macam fenomena terjadi, ya. Kalau di dalam bahasa Islamnya itu adalah fitnah. Ya, fitnah itu adalah merupakan ujian. Ya. Jadi ujian itu bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang biasa. Ya, kita bisa belajarlah dari nabi-nabi terdahulu.
Contohnya Nabi Ayub alaihimussalam, Allah kasih penyakit yang sangat luar biasa, penyakit kulit yang pada akhirnya Allah ambil seluruh hartanya, ya, bahkan pernah istrinya pun meninggalkannya, ya. Nah inilah ujian hidup, ya. Sejatinya manusia ini akan diuji terus menerus sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian garis yang lurus sampai keluar daripada kotak persegi 4 itu adalah angan-angan manusia. Nah terkadang angan-angan manusia ini bisa melebihi ajalnya daripada seorang manusia, ya, gitu. Khayalan, ya, impian seorang manusia ini terkadang, ya, bisa melebihi batasan ajalnya, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya, gitu. Kadang kan kita suka buat planning, ya, tahun ini beli ini, tahun ini beli ini, tahun ini beli ini, terus kita planning tuh, ya, dalam setahun pasti ada sesuatu yang baru yang kita beli, kita sudah planning tuh, ya kan, gitu. Maka planning itu sebenarnya terkadang itu bisa menjauhi daripada batas ajal kita, gitu. Sehingga terkadang ketika kita sudah berkhayal untuk masalah dunia, melupakan kehidupan akhirat kita, gitu. Hingga pada akhirnya ketika kita sibuk berpikir bagaimana cara mendapatkan dunia, ya, kita akhirnya apa? Lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ya. Maka mudah-mudahan nih, ya, impian kita, angan-angan kita ini senantiasa lebih cenderung kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berangan-angan, kita bermimpi, ya Allah, mudah-mudahan dengan amal saya yang sedikit seperti ini, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Ya, dengan amalku yang sangat sedikit ini, ya Allah, mudah-mudahan, ya, aku mendapatkan ridho daripadamu, ya Allah, dan mendapatkan surgamu, ya Allah, gitu. Itu berangan-angan, tapi berangan-angannya terhadap kehidupan akhirat, gitu, ya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita semua. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Badiru bil a'malis salihah." Bersegeralah kalian untuk beramal salih. Fasatakunu fitanun kakita'il lailil mudlim. Maka kelak akan terjadi suatu fitnah sebagaimana potongan-potongan malam, ya. Artinya fitnah yang akan terjadi di hadapan manusia ini tidak akan pernah berhenti sampai datangnya yaumul qiyamah, ya. Jadi seperti itu. Bahkan di dalam hadisnya yang lain, ya, Rasulullah pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," ya, demi jiwaku yang berada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala, "La tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu 'alal qabri." Ya, tidak akan berakhir daripada dunia sehingga seseorang itu datang kepada sebuah kuburan. Ya. Gitu. Kemudian apa yang dilakukan? Fayatamarraq alaihi, ya. Kemudian ia senantiasa merenung. Ketika datang kepada kuburan dia merenung, ya. Kemudian dia berkata, wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal kubur. Ya. Seandainya saja aku termasuk orang-orang di dalam ahli kubur ini, ya. Jadi dia berandai-andai. Ini saking beratnya orang menghadapi ujian yang Allah berikan, menghadapi fitnah yang Allah berikan, ini sampai seseorang ini datang kepada kuburan kemudian bilang, seandainya saja saya termasuk ahli kubur ini, ya. Akan tetapi walaisa bihi ad-din, ya. Akan tetapi mereka ketika datang ke kuburan itu bukan karena faktor agama, akan tetapi karena beratnya menghadapi fitnah yang akan terjadi di muka bumi ini, gitu. Kasarnya begini,
ketika kita menghadapi ujian dan cobaan udah nggak sanggup lagi, ya biasanya kadang, aduh ya Allah, saya udah nggak sanggup lagi, mendingan mati aja dah. Kadang kita suka berkata seperti itu, ya. Ketika menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan, contoh misalkan dari pekerjaan ada masalah, di keluarga ada masalah, ya. Kemudian dengan dengan tetangga ada masalah, gitu. Pokoknya masalah itu datang secara bertubi-tubi, sehingga kadang terbesit di dalam hati kita, aduh ya Allah, udahlah saya udah nggak sanggup lagi untuk menghadapi masalah ini, mati aja ya Allah, cabut dah nyawa saya. Bahkan mungkin kita sampai pengen bunuh diri. Banyak yang seperti itu, ya. Ketika menghadapi ujian dan cobaan yang sangat luar biasa, ini kadang banyak orang yang pengen mengakhiri hidupnya, gitu. Udah pasrah aja lah, udah mati aja lah, gitu. Padahal sebenarnya, ya, bunuh diri bukan menyelesaikan masalah, ya. Ketika kita bunuh diri itu malah nambah masalah yang ada, ya, gitu. Dan sejatinya ketika menghadapi ujian dan cobaan, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam firman-Nya dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahannya. Ya, tidak cukup di situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan berbagai macam polemik dalam kehidupannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tuh, ya. Nah, maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fitnah yang akan terjadi di akhir zaman nanti ini adalah fitnah yang sangat luar biasa sekali, ya. Gitu. Sampai ini, ya, ada seorang laki-laki datang ke kuburan, ya, kemudian dia bilang, seandainya saja saya ini termasuk ahli kubur ini, ya, mungkin saya nggak bakal mengalami kesusahan seperti ini, gitu, ya. Maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melihat sekarang banyak berbagai macam fitnah, ya. Apalagi pandemi seperti ini belum berakhir, ya. Ditambah lagi kita lihat berita ada varian terbaru tuh, ya. Iya, ada varian terbaru yang mana ini katanya ya kebal daripada yang namanya vaksin tuh, ya kan? Iya, maka kemarin saja berapa tahun tuh, mulai dari tahun 2020 kemarin nih Pak, pandemi itu, ya. Nah, sekarang masuk tahun 2021 mau berakhir, masuk 2022 ada lagi, ya, musibah lagi, fitnah lagi, ujian lagi, terus menerus, Masya Allah. Ditambah lagi, ya, kemarin kita melihat ada berita seorang ustadz, ya, yang mencabuli santriwatinya, gitu. Dan hingga pada akhirnya timbullah fitnah, ujian lagi bagi orang-orang Islam. Hati-hati dengan pesantren. Nah, inilah, ya, ini yang terjadi saat ini. Fitnah tuh Masya Allah luar biasa sekali, ya, khususnya kita bagi orang-orang yang beriman. Makanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat besar sekali, gitu. Jadi sebenarnya, ya, ketika seseorang yang beriman kepada Allah, ya, makin kuat imannya, maka dia akan makin besar ujian dan cobaannya. Akan tetapi ketika makin berat dan ujiannya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia lulus, ya, ketika dia lulus daripada ujian fitnah tersebut, maka Allah akan naikkan levelnya terus menerus begitu, ya. Jadi seperti itu, ya, semakin naik level semakin besar ujian dan cobaannya, gitu. Makanya hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhir zaman seperti ini nanti ada beberapa fitnah, ya. Di sini dijelaskan di dalam kitab Wasailut Tsabat Ad-Din fi Zamanil Fitan, ya, yaitu yang artinya cara-cara meneguhkan agama di zaman fitnah,
ya, karangan Al-Imam Abu Shalih. Ya, beliau mengatakan ada beberapa fitnah yang akan terjadi di akhir zaman ini. Di antaranya yang pertama adalah fitnatut takfir. Ya. Fitnah di mana ayyuk firul muslim akhahul muslim. Ya. Ada kalanya nanti seorang muslim mengkafirkan muslim yang lainnya. Ada nggak seperti itu Pak sekarang? Banyak, ya, banyak yang seperti itu. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi, siapa saja seseorang yang mengatakan kepada saudara muslimnya, ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka perkataan kafir itu akan balik kepada dirinya sendiri. Gitu, Masya Allah Pak. Kita melihat sekarang ya, sesama muslim sudah berani untuk mengkafirkan, sesama muslim sudah berani ya mengatakan, membid'ahkan. Ini yang terjadi saat ini ya. Orang ngadain maulid, orang ngadain Isra Mi'raj dibilang bid'ah. Nggak ada contohnya di zaman Rasulullah ya. Nah, ini yang seperti ini yang terjadi Pak. Ketika misalkan ya tidak termasuk golongannya, dibilang orang kafir, dibilang nggak sesuai contoh Nabi. Nah, ini yang terjadi saat ini Pak. Sesama muslim itu sekarang sudah berani untuk saling mengkafirkan. Masya Allah ya. Makanya wajar saja ya, sekarang musuh-musuh Islam itu sangat seneng banget ya ketika melihat sesama muslim ini saling mengkafirkan gitu ya. Ini fenomena yang terjadi saat ini ya. Kalau nggak mendukung ini dibilang kafir ya, kalau nggak mendukung pendapat ini dibilang bid'ah ya, macam-macam sekarang ya. Jadi seperti itu ya. Maka wajar saja ya sekarang umat Islam ini terpecah belah gitu ya. Maka itu fitnah yang pertama ya, yaitu fitnah takfir. Artinya sesama muslim itu mereka saling mengkafirkan, saling membid'ahkan tanpa mencari kebenaran gitu. Kan selayaknya kita sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hal-hal yang mungkin salah, selayaknya ingatkan gitu. Jadi jangan sampai ketika ada seseorang yang berbuat salah, itu langsung kita klaim menjadi orang kafir atau orang yang bid'ah. Benerin, duduk dulu ya, ngobrol dulu bareng-bareng gitu. Kan biar enak ya, kita diskusi, kita tukar pendapat gitu ya. Nah, inilah akhlak sebagai seorang muslim ya. Jangan sampai kita mengkafirkan dengan sesama saudara muslim. Karena apa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya banyak sekali gitu ya. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu dijelaskan ya, dari takbir sampai salam saja itu perbedaan pendapatnya kurang lebih sampai 120 pendapat Pak, mulai dari takbir sampai salam gitu. Jadi wajar saja ya, dari takbir saja ada yang takbirnya Allahu Akbar ya, tangannya di perut, ada yang Allahu Akbar, tangannya di atas dada, macam-macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya selagi dia masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggaplah itu sebagai saudara kita. Jangan mengkafirkan. Gitu, ya. Itu yang pertama. Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnatul haraj. Ya, fitnah yang bisa menyebabkan huru-hara, menyebabkan kekacauan. Maksudnya adalah al-qatlu, yaitu pembunuhan, ya. Kita melihat sekarang banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Ya, kalau kita lihat berita, ya, itu yang namanya pembunuhan itu luar biasa sekali. Ya, kalau nggak salah terakhir itu ada sampai saya baca berita itu seorang ojek online, ya,
mutilasi, ya, dipotong-potong, masya Allah. Kemudian juga apalagi begal di mana-mana, ya kan? Sekarang yang namanya begal udah nggak segan-segan lagi buat menghabisi nyawa manusia, gitu, ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna baina yadayi sa'ah al-haraj. Sesungguhnya akan terjadi di antara waktu sebelum terjadinya hari kiamat al-haraj, yaitu huru-hara, kekacauan di mana-mana. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Apakah kekacauan itu ya Rasulullah? Qala, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu, terjadinya pembunuhan. Innahu laisa biqatlikumul musyrikin. Sesungguhnya mereka itu saling bunuhnya itu tidak terhadap orang-orang musyrik, bukan kepada orang-orang kafir, gitu. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan berperang itu tujuannya kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau senantiasa memerangi orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Bahkan beliau pun memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sekarang di akhir zaman ini yang terjadi adalah orang-orang itu tidak senantiasa ketika membunuh itu bukan kepada orang-orang musyrik, bukan kepada orang-orang kafir. Walakinna qatlu ba'dukum ba'dha. Akan tetapi mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Hatta yaqtulur rajulu jarahu. Sehingga nanti akan terjadi seorang tetangga membunuh tetangganya sendiri. Seseorang itu terkadang bisa membunuh tetangganya sendiri, gitu. Kemudian wayaqtulu akhahu, bahkan bisa jadi mereka membunuh saudaranya sendiri, gitu, ya. Kemudian wayaqtulu ammuhu, ada juga yang membunuh pamannya sendiri, sanak saudaranya sendiri. Wayaqtulu ibnu ammihi, ya. Ada pula nanti yang membunuh anak pamannya sendiri. Jadi terkadang nanti, ya, ada yang membunuh itu satu keluarga, masing-masing sama-sama keluarga, ya. Bisa jadi nanti seorang kakak membunuh adiknya, atau sebaliknya seorang adik membunuh kakaknya. Ada juga seseorang membunuh ibunya sendiri, membunuh bapaknya sendiri. Nah, ini yang terjadi saat ini, ya, fitnah pembunuhan di mana-mana, gitu, ya. Makanya hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini tidak terjadi di dalam keluarga kita, ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di lingkungan kita, ya. Karena apa? Biasanya orang ketika sudah saling bunuh membunuh, ya, apa yang menjadi tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah mendapatkan kenikmatan duniawi yang tidak seberapa sebenarnya, gitu. Makanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, senantiasa Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, ada kalanya ketika seseorang itu terkena fitnah seperti ini, ya bi'u dinahu bi'ardi minad dunya, sampai terkadang orang itu, ya, membunuh itu karena ingin mendapatkan dunianya, ya, gitu. Kalau kita melihat, ya, sekarang masya Allah luar biasa sekali, ya, para alim ulama kita banyak yang meninggal sekarang, ya, wallah a'lam, ya, itu seperti apa, ya. Ada yang dibunuh secara halus, ya, ada yang, ya, macam-macam lah, gitu, untuk mendapatkan dunia itu, ya. Namanya orang ketika sudah cinta kepada dunia, maka dia akan senantiasa menghalalkan segala cara, gitu. Yang penting saya mendapatkan dunia tersebut, ya, tuh. Kemudian fitnah yang selanjutnya yang akan terjadi di akhir zaman nanti, yaitu fitnatu inqilabil mawazin, ya. Artinya akan terjadi nanti satu fitnah di mana inqilabul mawazin. Inqilabul mawazin itu artinya adalah kudeta keadilan, ya. Artinya keadilan itu nanti sudah tidak ada lagi, gitu. Sekarang terjadi nggak Pak? Terjadi,
Ya, kalau kita melihat yang namanya keadilan sudah tidak ada lagi sekarang. Ya, Masya Allah. Sampai yang menjadi miris itu, ya, pas saya lihat berita itu, yang namanya kejahatan, kalau tidak diviralkan, itu tidak akan diproses. Sampai ada yang berkata seperti itu, Masya Allah. Luar biasa sekali. Bahkan sekarang yang lebih anehnya lagi, terkadang orang yang melaporkan malah dipidana. Kan aneh. Ya, orang lapor kejahatan. Ya, yang ngelaporinnya malah dipidanakan. Nah, inilah ya hilangnya keadilan. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sayati 'alan nas sanawatun khada'at." Ya, akan datang satu zaman nanti, ya, sanawatun khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan kekacauan. Ya, Masya Allah. Di sini bahasanya Rasulullah pakai sanawatun. Ya, bukan sanatun, tapi sanawatun. Artinya lebih daripada 1 tahun, Pak. Tuh, ya. Nah, Rasulullah ketika bersabda seperti ini tidak serta-merta berhayal, akan tetapi memang itu langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadisnya ini Rasulullah bahasanya sanawatun khada'at. Ya. Kalau sanawatun artinya bentuk jamak daripada sanah. Gitu, artinya banyak tahun nanti, ya, tidak hanya 1 tahun saja, ya, bertahun-tahun lamanya akan terjadi kekacauan. Ya, apa kekacauannya? Yusaddiqu fiha al-kadzibu. Ya, banyak orang yang senantiasa membenarkan orang-orang yang bohong. Ya, gitu. Jadi orang-orang yang bohong, orang-orang yang senantiasa berjanji palsu, itu mereka senantiasa benarkan. Ya, janji-janji bohongnya itu dibenarkan. Oh iya, nanti akan terjadi seperti ini. Ya kan, janjinya nanti ini A, B, C, wah terus macam-macam dah berjanji. Tapi itu dibenarkan. Ya, gitu. Wa yukdzibu fiha as-shadiq. Sebaliknya, orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang berkata benar malah dianggap orang-orang yang bohong. Gitu, ya. Nah, ini terjadi saat ini, Pak, Masya Allah. Wa yu'tamina fiha al-kha'in. Dan banyak orang itu yang senantiasa, ya, memberikan amanah kepada para pengkhianat. Tuh, ya. Iya. Jadi banyak orang-orang itu lebih percaya kepada orang-orang yang berkhianat daripada orang-orang yang benar-benar memegang amanahnya. Gitu. Ya. Nah, sekarang sebenarnya yang namanya amanah itu semuanya senantiasa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, kita punya anak ini amanah. Yang mana anak kita ini kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in ra'un. Ya, likulli syai'in ra'su. Ya, setiap dari kita ini adalah pemimpin, Pak. Ya, gitu. Yang mana kita ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri kita ini merupakan amanah yang mana kelak nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rakyat Indonesia ini adalah amanah yang mana kelak nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, satu saja ada yang menderita, maka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa sekali. Ya. Mungkin kita pernah baca kisah, ya, seorang khalifah Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya, seorang khalifah Umar bin Khattab pernah mengadakan, ya, kasarnya ronda lah. Ya, jadi seorang pemimpin biasanya melakukan sebuah kunjungan. Ya, beliau bersama khadimnya yang bernama Aslam, jalan, ya, malam hari. Gitu. Sampai satu ketika di luar kota Madinah itu, ya, beliau mendapati ada sebuah kemah yang di dalamnya sedang menyala api. Ya, maka beliau senantiasa menghampiri siapa? Menghampiri tenda tersebut. Ternyata setelah dicek, ya, ini anak-anaknya sedang menangis. Ya, kemudian beliau nanya kepada si ibunya. Jadi ada ibunya. Wahai ibu, ya, mengapa anak-anak ini menangis? Gitu. Ya, wahai fulan. Nah, beliau, si ibu ini belum tahu yang datang ini adalah Khalifah Umar bin Khattab.
Gitu. Wahai fulan, wahai akhi, ketahuilah ya, anak-anakku ini menangis karena mereka kelaparan. Gitu. Kemudian kata Umar bin Khattab, wahai ibu, apa yang engkau masak? Ya, maka ibu itu berkata, wahai fulan, wahai akhi, ketahuilah yang aku masak ini adalah batu. Ya, aku berpura-pura masak ini supaya anak-anakku ini bisa tertidur. Ya, supaya mereka senantiasa terhibur apa? Tenang nak, ya, ibu sedang memasak, sabar, masya Allah. Ya, dalam keadaan lapar tuh. Maka ibu itu berkata, seharusnya ya khalifah itu lebih mengetahui keadaan kami yang seperti ini. Sungguh kelak nanti ya, di akhirat nanti aku akan menuntut Khalifah Umar bin Khattab untuk mempertanggungjawabkan atas keadaan kami ini. Masya Allah. Si ibu ini belum tahu yang datang itu Umar bin Khattab. Ya, maka kata si ibu itu apa? Kata Umar bin Khattab apa? Wahai ibu, tunggulah sejenak, aku akan membawakan sesuatu untukmu. Ya, maka Umar bin Khattab kembali ke kota Madinah, langsung ke Baitul Mal, ya, tempat persediaan makanan, ya, bersama Aslam. Maka Umar bin Khattab ini menyuruh kepada Aslam, wahai Aslam, angkatlah karung-karung itu ke punggungku. Ya, yang namanya khodim, ya, istilahnya apa ya, pas pampres lah, pasukan pengawal presiden. Mana mau, ya, mana tega, ya, ngelihat pemimpinnya mengalami kesusahan. Ya, kata si Aslam, wahai khalifah, biar aku saja yang membawa. Gitu. Ya, engkau nggak usah bawa. Ya. Maka kata Umar bin Khattab, wahai Aslam, apakah engkau mau menanggung dosa-dosaku di akhirat kelak? Masya Allah. Umar bin Khattab, Pak. Ya. Seorang Umar bin Khattab, ya, ngebawa manggul-manggul beras, manggul-manggul gandum. Gitu. Ya. Kalau pemimpin sekarang kira-kira mau nggak Pak begitu? Ya, Masya Allah. Umar bin Khattab, ya, memanggul apa gandum tuh, ya, gitu. Perjalanan lumayan jauh Pak, jalan kaki lagi. Gitu, nggak naik onta, jalan kaki tuh, malam-malam pula. Masya Allah, ya. Kemudian beliau bawa tuh, ya, Umar bin Khattab bawa, ya, ke tempat si ibu tersebut. Maka sampainya di sana, wahai ibu, biar aku yang memasak. Ya. Kemudian selanjutnya tuh lihat, Umar bin Khattab udah ngebawa, kemudian beliau masak lagi. Ya, engkau istirahat saja. Gitu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mulai masak, ya. Kalau zaman dulu kan istilahnya kompornya masih ditiup, ya. Kalau kita ngelihat di kampung-kampung itu masih pakai apa? Kayu lah, ditiup tuh, kadang pakai bambu, sampai asapnya itu terkena janggutnya Umar bin Khattab. Gitu. Maka setelah siap dihidangkan, ya, maka dibangunkan anak-anaknya, wahai nah, ayo, ini ada makanan. Maka si anak-anak ini yang tadinya nangis kelaparan tertawa bahagia. Maka Umar bin Khattab ketika melihat hal tersebut, ya, tersenyum, masya Allah. Ya, ya. Apa kata Umar bin Khattab? Begitu indahnya ketika seseorang bisa meringankan beban sesama saudara muslim. Gitu. Ya. Selanjutnya sebelum pulang, ya, Umar bin Khattab bilang kepada ibunya tersebut, wahai ibu, besok datanglah engkau ke Madinah, ya, gitu. Temuilah Umar bin Khattab. Gitu. Jadi Umar bin Khattab belum ngasih tahu kalau dirinya tuh Umar bin Khattab. Ya, sampai segitunya tuh, ingin menjaga keikhlasan ketika seseorang itu memberi. Gitu. Ya. Nah, Umar bin Khattab tuh bilang, wahai ibu, besok pergi ke Madinah, aku akan memberikan sesuatu untukmu. Ya. Di sana ketika engkau bertemu Umar bin Khattab, maka engkau akan bertemu denganku. Ya. Jadi bukan bahasanya nanti ketika engkau ketemu di sana Umar bin Khattab, itu adalah aku. Tapi bahasa beliau, ketika engkau nanti besok bertemu Umar bin Khattab, di sana engkau pun akan bertemu denganku. Artinya anggapannya mungkin Umar bin Khattab berbeda, ya, orang tersebut berbeda, gitu. Ya, ini luar biasa sekali Umar bin Khattab. Ya, jadi seperti itu. Maka selayaknya sebagai seorang pemimpin, ya, kita harus tahu bagaimana penderitaan rakyat kita.
Ya, bagaimana penderitaan di sekitar kita, di sekeliling kita. Ya, ini maka mudah-mudahan ini, ya, kisah daripada Umar bin Khattab ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwasannya kita, apalagi di zaman seperti ini, di zaman masa-masa sulit seperti ini, kita harus ada kepedulian untuk membantu saudara sesama muslim kita. Ya, gitu. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya sesama muslim. Gitu. Kalau ada tetangga kita yang mungkin, ya, kurang dalam segi makanan, kurang dalam segi pangan, kalau kita bisa bantu, bantu, Pak. Gitu. Ya, sekarang mah nggak usah jauh-jauh dah. Kita lihat dulu dah di sekitar kita nih, masih banyak orang-orang yang perlu bantuan apa enggak? Gitu. Ya. Iya. Atau misalkan di dalam keluarga kita aja, ya, di dalam keluarga besar kita, ya, mungkin ada saudara kita yang masih kekurangan, kita bantu. Ya, untuk makan aja dia susah. Gitu. Ditambah lagi masa pandemi seperti ini, banyak di antara mereka yang diputus pekerjaannya. Nah, inilah, ya, tugas kita sebagai seorang muslim. Ya, tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, dia pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus senantiasa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Gitu. Ya, jadi kita harus ada kepedulian, Pak. Ya. Dan yang tak kalah pentingnya, nah ini, kita harus senantiasa peduli terhadap saudara-saudara kita yang mana sampai saat ini belum mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada di antara tetangga kita yang hari ini masih belum mau menunaikan sholatnya di masjid, kita ajak, Pak. Kita nggak pengen saudara muslim kita ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, mendapatkan kesusahan di dunia saja ini sudah luar biasa. Bagaimana nanti mendapatkan kesusahan di akhirat kelak? Gitu. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah juga di dalam surat Al-Asr kan? Ya, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, orang-orang yang beriman itu senantiasa mereka melakukan amal soleh. Ya, selain melakukan amal soleh, mereka senantiasa apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Artinya kita harus saling mengingatkan. Di dalam surat Az-Zariyat Allah pun senantiasa mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Gitu. Maka kalau ada orang yang misalkan ketika waktu azan berkumandang, waktu sholat sudah datang, mereka masih santai-santai, ya, dalam kenikmatan dunianya. Kalau kita bisa ajak untuk ke masjid, ajak, Pak. Ya, gitu. Pak, sudah waktu sholat nih. Ayo, Pak, sama-sama ke masjid. Gitu, Pak. Ya, jangan sampai kita cuek, kita enak-enakan ibadah, dia masuk neraka. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini jangan sampai seperti itu, Pak. Ya, bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Asr ini, kalau seandainya manusia benar-benar memahami dan mengamalkan isi daripada surat Al-Asr ini, maka dia senantiasa sudah cukup dalam agamanya. Gitu. Karena apa? Ya, kalau di dalam hadisnya Rasulullah itu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Jadi apa? Agama itu harus senantiasa kita sebarluaskan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Minimal banget, ya. Kita nasihatin tuh, ya, orang-orang yang belum mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, fitnah di mana terjadinya hilangnya keadilan itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan wayantiku fiha rubaidah, ya. Nanti ada orang-orang yang berbicara dari golongan rubaidah. Qalu, ya, maka para sahabat bertanya, "Wa mar rubaidah?" Apa itu rubaidah ya Rasulullah? Qala
ar-rajulu at-tafatu yatakallamu fi amril amah. Seorang yang bodoh, ya, seorang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, akan tetapi berbicara masalah umum. Artinya begini, seseorang di mana ketika diberikan amanah, dia padahal sebenarnya nggak layak mendapatkan amanah itu, akan tetapi memaksakan dirinya untuk bisa mengatur masalah orang banyak, gitu. Makanya di dalam hadisnya Rasulullah SAW, ya, yang mafhumnya beliau pernah bersabda, ketika sebuah negara, sebuah daerah dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kecakapan dalam mengatur negara, maka tunggulah kehancurannya, gitu, ya. Nah, maka kita sekarang melihat, Pak, ya, ketika orang-orang, ya, pemimpin-pemimpin tidak sesuai dengan kemampuannya memimpin sebuah negara, maka yang terjadi? Kekacauan, Pak, di mana-mana. Hancur negeri ini kalau misalkan apalagi dipimpin oleh orang-orang yang berkhianat, gitu, yang tidak membela kepentingan masyarakat banyak, gitu. Ini yang terjadi saat ini, ya. Maka senantiasa, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sosok pemimpin yang mau peduli kepada rakyatnya, yang senantiasa menegakkan keadilan, ya, gitu. Kemudian terakhir, ya, sebenarnya masih banyak nih, Pak, ya. Fitnah yang akan terjadi di mana di akhir zaman nanti, yaitu adalah fitnatul mal, ya, fitnah atau ujian melalui harta, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun, ya, ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu merupakan ujian, ya, wallahu indahu ajrun azim, dan bagi Allah di sisinya adalah pahala yang sangat besar. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalikulli ummatun fitnah. Sesungguhnya di setiap umat itu akan ada fitnah sebenarnya, ya. Contoh, ya, di zaman Nabi Lut, ya, fitnahnya apa? Ujiannya apa, Pak? Ya, kaum Sodom, ya, yang mana mereka suka dengan sesama jenis, ya, ujiannya tuh, Pak. Kemudian, ya, ada yang diuji, ada yang difitnah itu dengan mereka senantiasa bangga dengan bisa membangun bangunan-bangunan yang indah. Kaum apa itu, Pak? Kaum apa itu? Ya, kaum Ad. Ya, kaum Ad ini mereka senantiasa punya kemampuan, ya, untuk membangun bangunan yang indah, masya Allah. Ya, kemudian ada juga yang diberikan ujian, diberikan fitnah melalui kesuksesannya dalam pertanian. Kaum siapa itu, Pak? Kaum Saba. Ya, kaum Saba itu mereka senantiasa ketika bercocok tanam itu sukses mulu. Ya, bahkan di sana di dekat kaum Saba itu ada sebuah bendungan yang namanya bendungan Ma'arib. Makanya Allah Subhanahu wa taala hancurkan pertaniannya itu dengan menghancurkan bendungannya itu, sehingga habis semuanya itu pertaniannya, gagal semuanya. Itu makanya innalikulli ummatun fitnah. Sesungguhnya di setiap kaum itu, ya, pasti ada yang namanya fitnah, ya. Kemudian kata Rasulullah, wa fitnatu ummati almal, dan fitnah, ujian dan cobaan bagi umatku ini adalah harta, ya. Masya Allah, ya. Kalau kita melihat, Pak, sekarang banyak orang yang berebut untuk masalah harta, Pak. Wah, kalau udah urusan harta, wah, dijabanin dah. Sampai kadang sholatnya ditinggalin, gitu, ya. Iya, sekarang itu terjadi saat ini, Pak. Orang berlomba-lomba untuk menumpuk harta, bagaimana supaya kaya, gitu, ya. Bahkan sampai sikut sana sikut sini, ya. Enggak, bodoh amat, yang penting saya bisa kaya. Apapun caranya, yang penting saya bisa kaya.
Gitu. Makanya prediksi Rasulullah di dalam hadis yang lain, beliau pernah bersabda, akan datang satu zaman nanti di mana manusia ketika mendapatkan harta yang didapatkannya itu tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Ya, yang penting saya bisa menikmati harta tersebut, maka ya dia telah mendapatkan kenikmatan sesungguhnya. Gitu. Ya, sampai ada istilah, ya. Apa istilahnya? Mafi fulus, ya, manfus. Ya, nggak ada duit, pokoknya urusan nggak bakal jalan dah. Ya, iya, ada duit, urusan selesai pokoknya. Gitu ya. Iya, masya Allah. Lagi naik motor, set ketilang, ya kan? Gitu. Nggak taunya mau di apa? Mau ikut proses pengadilan atau mau cepet, betul ya Pak? Gitu. Ada duit pokoknya mulus aja, ya. Bikin SIM, ya. Ikut ujian coba, masya Allah. Saya sampai pernah melihat sebuah video Pak, ya, yang membuat apa ya, lucu lah. Antara ujian SIM di Indonesia dengan ujian SIM di Taiwan. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah lihat tuh, ya, ujian SIM di Indonesia, masya Allah, ya, sampai muter-muter begitu. Ya kalau secara logika emang ada jalan di jalan raya itu muter-muter kayak begitu? Nggak ada kan? Ya itulah. Setiap ujian nanti bayar lagi, setiap ujian bayar lagi, terus saja begitu. Mau langsung jadi gampang, sini, ya, gitu. Duit ada, pokoknya urusan selesai. Jadi seperti itu sekarang Pak, ya. Kasus, ini kasus mau diangkat apa enggak nih? Ya, ada duit, siapin sekian juta, kasus nggak bakal diangkat, selesai urusan. Tuh, ya. Nah inilah fitnah harta Pak, ya. Makanya masya Allah, hati-hati dengan yang namanya harta. Ya, Qarun saja, ya. Kalau di dalam surat Al-Qasas itu, Qarun saja dikatakan beliau itu adalah umatnya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Ya, sesungguhnya Qarun itu adalah salah satu kaum daripada kaumnya Nabi Musa. Gitu. Fa'atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang mana Qarun ini Allah karuniakan kepadanya harta yang sangat luar biasa. Bahkan sampai Allah karuniakan tempat penyimpanan hartanya ini sangat banyak. Ya, gitu. Wa atainahu minal kunuz. Gitu. Bahasanya tuh tempat penyimpanan harta Qarun ini sangat banyak sekali. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Yang mana ketika ingin membuka tempat penyimpanan hartanya Qarun ini, ya, ini kuncinya baru bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat. Kebayang tuh Pak, ya, kalau kita sekarang mungkin nggak ada yang punya harta sebanyak Qarun, gitu. Ya, iya, diterangkan di dalam Al-Quran itu kunci untuk membuka daripada tempat penyimpanan harta Qarun itu baru bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat. Kebayang gedenya segede apa itu, gitu. Akan tetapi apa yang terjadi ketika seseorang ya punya harta, nggak punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah hancurkan dia, gitu. Ya, maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sejatinya kalau kita memiliki harta, jadikanlah harta kita ini harta yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan harta yang kita miliki saat ini adalah harta yang berkah. Ya, kalau kata Imam Al-Ghazali, al-barakatu ziyadatu minal khair. Ya, yang namanya berkah itu adalah senantiasa bertambahnya kebaikan. Ketika kita punya harta, kita mudah sekali untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti harta kita ini adalah harta yang berkah. Ketika kita punya mobil kita senantiasa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mobil kita ini adalah mobil yang berkah. Kita punya motor, dengan kita punya motor ini kita bisa menghadiri majelis-majelis taklim, berarti motor kita ini adalah motor yang berkah. Gitu. Makanya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan harta yang kita miliki saat ini adalah harta yang berkah, Pak. Gitu. Jangan sampai tersimpan di dalam hati kita sifat kikir. Makanya yang namanya dunia itu jangan sampai masuk ke dalam hati, Pak. Ya, cukup di kantong saja. Gitu. Kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, susah buat ngeluarinnya. Tapi kalau dia kantong aja nih dunia, ya,
Gitu. Ketika ada yang minta-minta, ada di kantong 100.000, kasih 100.000. Kira-kira ridho nggak Pak ngasih 100.000 minta-minta? Ridho nggak Pak? Ya, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Gitu. Yang penting jangan istilahnya, dunia itu cukup sampai di kantong kita saja. Supaya apa? Ketika kita membagi-bagikannya itu terasa mudah bagi kita. Nggak usah khawatir Pak untuk masalah harta mah. Ya, ketika kita mengeluarkan, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? Ya, janji Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dengan beribu-ribu kali yang lebih luar biasa. Gitu. Maka hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kajian pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang lurus imannya, dikekalkan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 innahul ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.